Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kali ini kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Program Doktoral S3 Universitas Negeri Semarang atas nama kelompok 2, 1 Puput Suryah dan 2 Sudarsono akan mempresentasikan terkait dugaan HOTS sebagai tugas mata kuliah studi perkembangan matematika lanjut. Pada YouTube bagian 1 ini, saya, Puput Suryah, akan mempresentasikan bagian 1 terkait dugaan HOTS yang akan kami bahas. Kemudian nanti akan ada YouTube bagian 2 yang akan dibahas rekan kami Sudarsono terkait lanjutan dari dugaan HOTS pula. Sebelum kami masuk ke pembahasan dugaan HOTS, mari kita bahas dulu latar belakang masalah adanya dugaan HOTS yang harus dipecahkan, yang mana selama ini belum ada pemecahan masalahnya. Millennium Prize Problem adalah sekumpulan problem matematika yang paling sulit untuk dipecahkan. Tepatnya terdapat 7 masalah dalam matematika yang dinyatakan oleh Clay Mathematics Institute pada tahun 2000. Millennium Prize Problem diberikan dalam rangka menyambut milenium baru yang kedua. Dari 7 masalah yang diberikan disediakan hadiah total 7 juta US dollar. Dengan hadiah masing-masing masalah sebesar 1 juta US dollar. Sampai tahun 2013 ini baru 1 masalah yang dapat dipecahkan, yaitu Poincare Conjecture. Clay Mathematics Institute mengumumkan pada tanggal 18 Maret 2010 bahwa masalah ini dipecahkan oleh Dr. Perelman Grigori dari Saint Petersburg, Rusia. Nama beliau menolak untuk mendapatkan hadiahnya. Selain Millennium Prize Problem, ada pula konjektur Golba yang juga belum dapat dipecahkan. Sebagai mahasiswa matematika, selain menuntut ilmu matematika, setidaknya kita perlu mengetahui apa saja problem matematika yang belum terpecahkan. Problem-problem tersebut dapat merupakan sebagai tantangan sendiri bagi mahasiswa matematika sebagai generasi penerus. Pada abad ke-20, matematikawan menemukan cara ampuh untuk menyelidiki bentuk benda rumit. Ide dasarnya adalah untuk meminta sampai sejauh mana kita dapat mendekati bentuk objek tertentu dengan menempelkan blok bangunan geometris sederhana bersama-sama dari dimensi yang meningkat. Teknik ini ternyata sangat berguna dalam berbagai cara. Akhirnya mengarah ke alat-alat canggih yang memungkinkan matematikawan untuk membuat kemajuan besar dalam katalogisasi berbagai benda yang mereka temui dalam penyelidikan mereka. Sayangnya, prosedur asal-usul geometris menjadi dikaburkan dalam generalisasi ini. Dalam arti tertentu, itu perlu untuk menambahkan potongan-potongan yang tidak memiliki interpretasi geometris. Konjektur HOTS menegaskan bahwa konjektur HOTS atau dugaan HOTS untuk proyektif varietas aljabar siklus HOTS adalah kombinasi linear rasional dari siklus aljabar. Berikut pernyataan konjektur HOTS. Silakan diperhatikan simbol pada slide. Disebut kelompok kelas HOTS derajat 2K pada X. Pernyataan modern dugaan HOTS adalah misalkan X manifold kompleks proyektif. Setiap kelas HOTS pada X adalah kombinasi linear dengan koefisien rasional dari kelas kohomologi dari subvarietas kompleks X. Pernyataan resmi dari masalah diberikan oleh Pierre Delaine. Misalkan X menjadi manifold kompleks yang kompak dari dimensi kompleks N, kemudian X adalah manifold halus berorientasi dimensi nyata 2N. Jadi kelompok kohomologinya terletak pada derajat 0 sampai habis 2N. Asumsikan X adalah manifold Kähler, sehingga terdapat komposisi pada kohomologinya dengan koefisien kompleks. HKXC sama dengan theta, P plus Q sama dengan K, HPQX. Di mana HPQX adalah subkelompok kelas kohomologi yang diwakili oleh bentuk-bentuk tipe harmonik PH. Artinya ini adalah kelas kohomologi yang diwakili oleh bentuk-bentuk diferensial
dalam beberapa pilihan koordinat lokal Z1 sampai dengan Zn dan dapat ditulis sebagai fungsi harmonik kali dzi1 sampai dengan dzjh. Berikutnya, mengambil product weights dari perwakilan harmonik ini sesuai dengan produk cangkir dalam kohomologi, sehingga produk cangkir kompatibel dengan dekomposisi Hodge HPQX, XHPQX, maka HP plus P aksen, H plus Q aksen X. Berikutnya, karena X adalah manifold berorientasi kompleks, X memiliki kelas dasar. Misalkan Z menjadi submanifold kompleks X dari dimensi K. Dan diketahui I sedemikian hingga jika Z maka X menjadi peta inklusi. Pilih bentuk diferensial C jenis PH. Kita bisa berintegrasi alfa lebih dari Z. Untuk mengevaluasi integral ini, pilih titik Z dan beri nilai 0. Sekitar 0, kita dapat memilih koordinat lokal Z1 sampai dengan ZK, di mana alfa pada X demikian rupa, Z itu yaitu ZK plus 1 sama dengan Zn sama dengan 0. Jika P lebih dari K, kemudian harus mengandung beberapa dZi, di mana Zi menarik kembali ke 0 pada Z. Hal yang sama berlaku jika Q lebih dari K. Akibatnya, integral ini adalah 0 jika PQ tidak sama dengan K, K. Kemudian, secara lebih abstrak, integral dapat ditulis sebagai produk batas dari kelas homologi Z dan kelas kohomologi yang diwakili oleh alfa. Dengan dualitas Poincare, kelas homologi Z adalah ganda untuk kelas kohomologi yang akan disebut Z. Dan produk penutup dapat dihitung dengan mengambil produk cangkir dari Z. Dan alfa ditutup dengan kelas dasar X. Karena Z adalah kelas kohomologi, ia memiliki dekomposisi Hodge. Dengan perhitungan yang kita lakukan di atas, jika kita menangkap kelas ini dengan kelas tipe apapun, PH tidak sama dengan K, K, maka kita mendapat 0. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Z harus H pangkat N dikurangi K, N dikurangi KX. Nah, untuk dugaan Hodge, maka pertanyaannya adalah kelas kohomologi yang mana di Indonesia H pangkat K, KX berasal dari subvarietas kompleks Z. Nah, di sini konjektur Hodge seperti yang dipaparkan sebelumnya adalah untuk proyektif varietas aljabar. Siklus Hodge adalah kombinasi linier rasional dari siklus aljabar. Berikut pernyataan konjektur Hodge seperti pada slide berikut. Kemudian, reformasi dalam hal siklus aljabar. Cara lain untuk menyuarakan dugaan Hodge melibatkan ide siklus aljabar. Siklus aljabar pada X adalah kombinasi formal dari subvarietas X. Itu adalah sesuatu dari bentuk sigma I, Ci, Zi. Koefisien biasanya dianggap integral atau rasional. Kami mendefinisikan kelas kohomologi dari siklus aljabar menjadi jumlah kelas kohomologi komponennya. Ini adalah contoh dari peta kelas siklus kohomologi drum. Lihat kohomologi Weyl misalnya, kelas homologi dari siklus di atas adalah sigma I, Ci, kemudian Zi. Kelas kohomologi semacam itu disebut aljabar. Dengan notasi ini maka dugaan Hodge menjadi, misalkan X menjadi bermacam-macam kompleks proyektif, maka setiap kelas Hodge pada X adalah aljabar. Asumsi dalam dugaan Hodge bahwa X menjadi aljabar berjenis kompleks proyektif tidak dapat dilemahkan. Pada tahun 1977, Stephen Zucke menunjukkan bahwa mungkin untuk membuat contoh tandingan terhadap dugaan Hodge sebagai teori kompleks dengan kohomologi rasional tipe analitik P, P yang tidak aljabar proyektif.